Berterima kasih kepada Tuhan karena pagi hari ini kita boleh datang bersama-sama beribadah dan berkata kita percaya bahwa setiap langkah kaki kita untuk langkah ke tempat ini adalah semua Tuhan lihat, dan kita percaya juga bahwa setiap ibadah yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu merupakan ibadah yang luar biasa. Ya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang melimpah melampaui segala dosa kami. Engkau yang tidak mengingat akan kesalahan kami, Engkau yang memanggil kami yang lelah dan jahat. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dan tanpa batas limpahkan bagi kami semua Tuhan. Limpahkan lepas saudara. Kami bersyukur Tuhan buat karya salib-Mu, pengorbanan-Mu dan penebusan-Mu yang membebaskan kami dari hutang dosa kami. Sekarang kami adalah umat-Mu, kami milik-Mu Tuhan, dan kami rindu Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh sehati sepikir, kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Roh Kudus pimpin setiap kami, agar hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mulai. Kita memasuki hadirat Tuhan membawa persembahkan. Haleluya.
Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Coba toleh samping kiri kanan katakan bersukacita sebab hari ini adalah hari Tuhan. Haleluya.
Sebab dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang membuat kita semakin kuat. Firman Tuhan yang menegur kita, firman Tuhan yang menjadi pagar dan menjadi cermin dalam kehidupan kita, supaya ketika kita bertindak, bertutur kata dan berlaku, biarlah seluruh dengan kebenaran. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
manusia keselamatan itu adalah hal yang mustahil. Tetapi bagi Engkau tiada hal perkara apapun yang mustahil. Karena itu kami bersandar pada anugerah-Mu Tuhan sampai selamanya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan merenungkan firman-Mu. Kami akan belajar bersama-sama. Karena itu Roh Kudus Engkau yang mengurapi kami supaya firman Tuhan boleh kami mengerti dan yang terutama dapat kami lakukan dalam hidup kami, supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan tiada kehilangan ubah bagi setiap orang yang melakukan firman. Terima kasih. Siap hati kami ditabur benih kebenaran firman-Mu dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Sukacita. Ya, anak-anak sekolah minggu duduk tenang. Hari ini secara khusus pagi kita tidak menyelenggarakan sekolah minggu. Sebentar sore baru kita sekolah minggu. Nah, karena teman kita Diklat berulang tahun. Jadi anak sekolah minggu tenang dulu ya. Oke, puji Tuhan. Ya. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Injil adalah kekuatan Allah berdasarkan surat Roma pasal 1 ayat 16-17. Tetapi sedikit mengulang pelajaran minggu lalu, kita belajar tentang persembahan dan persepuluhan. Kita tiba pada pemahaman bahwa khususnya persepuluhan kita tidak mengerjakan syariatnya, aturannya, tata caranya, tetapi prinsip yang di dalam persembahan termasuk persepuluhan khususnya yang kita lakukan. Dan kita belajar minggu lalu bahwa salah satu bentuk dari ungkapan pujian penyembahan kepada Dia, Allah yang berkuasa atas hidup kita, yang telah menganugerahkan banyak perkara dalam hidup ini, khususnya keselamatan, adalah melalui persepuluhan. Persepuluhan adalah ekspresi penyembahan. Karena itu kalau kita baca Mazmur, muliakanlah Tuhan, sembahlah Tuhan, agungkanlah Tuhan dengan hartamu. Dan kita belajar kebenaran firman Tuhan minggu lalu bahwa lewat persembahan maupun persepuluhan merupakan ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Seperti aku bernazar, seperti aku berjanji, sekiranya Allah memberkati aku, begitu dan seterusnya. Aku akan selalu mempersembahkan 1/10. Dan itu ungkapan syukur. Persepuluhan adalah pujian, termasuk di dalamnya adalah ungkapan syukur. Dan kita belajar minggu lalu bahwa persepuluhan ketika orang Israel masuk di tanah perjanjian, sekalipun sebelum masuk ke tanah perjanjian, Musa menulis regulasinya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Musa menulis tata caranya, dan kemudian masuk di tanah perjanjian, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan itu dalam rangka apa? Untuk mendukung operasional baik Allah. Maka kita dengan prinsip itu juga kita bawa persembahan kita ke gereja, kita bawa persembahan persepuluhan kita dalam rangka mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, persepuluhan yang kita sudah pelajari dalam konteks yang kita sekarang mengerti dalam bentuk persembahan diakoni, termasuk persembahan dalam rangka perayaan. Makanya Bapak Ibu Saudara terkasih, waktu Mesbah Tulaga 3 yang lalu kemarin, ada yang bilang ayo cari dana sudah mau dekat Natal. Lalu ada yang bilang begini, tidak usah cari dana, banyak di kota. Haleluya. Oke. Termasuk di dalamnya itu. Dan yang terpenting Rasul Paulus mengajar prinsip firman Tuhan melalui 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Bagaimana persembahan itu harus proporsional apa yang ada padamu. Karena itu berikanlah dengan sukacita, keikhlasan. Kenapa demikian? Karena Tuhan suka orang yang memberi seperti itu.
Dan yang terutama persembahan, termasuk persembahan apapun namanya, pernyataan iman. Tuhan yang pelihara saya, Tuhan yang memberikan roti buat saya makan, tetapi Tuhan juga yang memberi kepadaku benih untuk saya tabur. Sehingga ketika kita datang menghampiri peti persembahan itu sudah zaman kalau Yesus ada. Kalau kolekte nanti zaman kekristenan Eropa, peti persembahan sudah ada di zaman Yesus. Jadi waktu kita datang menghampiri peti persembahan, sekalipun di dalam hati nyanyi, persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Itu pengakuan sebanyak-banyak yang kau mempersembahkan persembahan, sesungguhnya itu sangat kecil di hadapan Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Amin. Iya, puji Tuhan yang tidak ada. Maka minggu lalu kita belajar. Kita tidak mengarahkan pandangan kita kepada berkat Tuhan, tetapi kepada Tuhan yang memberi berkat. Amin. Kalau itu sudah dikerjakan, tidak usah hitung. Ya, ada janji bahwa Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Betul. Tetapi bagaimana juga kita mengarahkan diri kita kepada janji kalau itu memang ya dan amin. Tidak usah mengharapkan itu, kalau ya dan amin pasti janji itu akan terwujud. Makanya kalau Bapak Ibu baca di Tawarikh ketika persekutuan dikumpulkan sedemikian, orang Israel berkata, bertimbun-timbun, bahkan 3-7 bulan mereka harus mengumpulkan persekutuan itu. Dan di bait Allah dibuat gudang untuk mengumpulkan persekutuan. Walaupun minggu lalu juga kita belajar, kadang-kadang ketika kita belajar persembahan, kadang-kadang sering terjadi pro kontra ya. Karena itu kita minggu lalu sepakat bahwa yang terutama adalah belajar ajarannya, fakta-fakta yang terjadi. Oke, ada fakta yang terjadi, penyimpangan. Tetapi ketika kita belajar prinsipnya, kita tidak akan pedulikan lagi tentang hal itu. Seperti Madir bilang, sekali saya bawa, terserah itu persembahan mau diapakan, karena kita bawa dengan sikap menyembah. Amin. Injil kekuatan Allah, Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Ini yang kita akan pelajari di minggu pertama secara simultan. Slide kedua. Mari sama-sama kita lihat. Slide kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Demikian Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, kepada gereja di Roma dan kepada kita. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Diterjemahkan dari bahasa Yunani yang memiliki pengertian aku tidak malu terhadap Injil. Tepatnya begitu secara harafiah. Jadi kata aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang memiliki arti saya tidak malu akan Injil. Oh bisa? Iya bisa. Karena ini ditulis oleh Rasul Paulus ya, untuk orang Roma. Rasul Paulus dengan tegas yang berkata, aku tidak malu tentang Injil. Ditulis kepada jemaat di Roma. Mungkin bisa saja kita menjadi malu karena Injil. Karena tokoh sentral yang diberitakan di dalam Injil adalah seseorang pribadi yang berkuasa kemudian mati tergantung di atas kayu salib. Dan kalau Bapak Ibu baca sering jalan-jalan di dunia maya, kemudian orang mulai menghinakan dia yang tergantung di atas tiang jemuran dengan pakai kolor, katanya terkutuk lagi ya yang digantung di atas kayu salib. Banyak begitu dong. Yang tulis saja gitu EGP, emangnya gua pikirin. Kan begitu biasanya kan? Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pendahuluan dari surat ini, dari nats yang kita baca ini, mari sama-sama kita punya keyakinan yang teguh, yang kokoh di dalam Injil. Saya tidak malu akan Injil. Walaupun awal-awal juga diberitakan kepada orang-orang yang menghina
bilang keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Iya, betul. Tetapi belum selesai. Kalimatnya masih sambung. Tetapi juga orang Yunani, termasuk orang Toraja, orang Wolio, dan orang Cia-cia. Saudara adopsi kita. Amin. Itu mewakili Yunani pada saat itu, dunia yang gelap. Makanya di bagian lain Alkitab ditulis, Rasul Paulus bilang, dengan kematiannya di atas kayu salib, segala tembok pemisah dirubuhkan. Tidak ada mata sipit, tidak ada mata bola, tidak ada rambut keriting, tidak ada rambut yang lurus, tidak ada rambut hitam, tidak ada rambut pirang. Sama di hadapan Tuhan. Amin. Ia telah merubuhkan tembok pemisah, sehingga di dalam Kristus tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada yang bersunat, tidak ada barbar maupun tidak ada orang Skit, semua sama. Maka setiap kita di hadapan Tuhan, kita adalah milik kepunyaannya, Israel. Amin. Bukan Israel yang ada yang lagi perang-perang itu, bukan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Keimamatan yang rajani, versi Melkisedek, bukan versi Harun. Kalau versi Harun harus turunan tuh. Oke, lanjut. Sebab di dalamnya, dalam Injil nyata kebenaran Allah, bahwa dalam Injil ada kebenaran Allah. Bukan ada, hanya di dalam Injil. Kebenaran Allah yang sejati sesungguhnya di dalam Injil, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, dari iman kepada iman, seperti ada tertulis bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Saudara dan saya adalah orang benar. Amin. Dibenarkan lalu berkomitmen untuk hidup benar. Benar secara hukum, dan benar secara fakta. Begitu. Oke, itu ayatnya. Roma 1 ayat 15 dibilang. Berikutnya, cepat kita nanti kita mau perjamuan kudus ya. Injil adalah kabar baik. Ya, karena memang arti kata Injil itu adalah kabar baik. Dari bahasa Yunani, Eungalion. Kemudian jadi bahasa Arab, Injilion. Jadi bahasa Arab, Injil. Kemudian kita pinjam dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia menjadi Injil. Memang banyak bahasa yang dipakai dengan bersama-sama, walaupun kadang-kadang maknanya kemudian menjadi berbeda. Injil itu bukan bahasa Arab, tapi diarabisasi, dijadikan bahasa Arab karena dipinjam dari bahasa Aram, Syria kuno. Injilion ini pinjam dari bahasa Yunani, bukan pinjam dari transliterasi. Transformasi juga terjadi dari kata Eungalion. Artinya kabar baik. Kalau kabar dalam bahasa Arab maupun bahasa Ibrani sama-sama itu, karena kita belajar basar, bisri. Kalau ada temannya Bapak Ibu, basirun berarti itu kabar. Basirun jaidah, kabar baik, Injil. Ya kan? Basara. Kemudian jadi bahasa daerah kita, bisara. Jadi bahasa Indonesia, bicara. Ya kan? Itu bahasa. Dan puji Tuhan, kekristenan tidak bisa dikungkung, tidak bisa dikotakkan di dalam satu bahasa. Tidak ada bahasa suci di dalam kekristenan. Karena suatu kala nanti segala suku, kaum, bahasa, bangsa berdiri di hadapan Tuhan. Maka semuanya akan ada di hadapan Tuhan. Termasuk orang Toraja, orang Wolio, orang Cia-cia dan semua. Bahkan orang Eskimo sekalipun di kutub utara akan berdiri di hadapan Allah sebagai miliknya. Tidak semuanya, tapi terwakilkan. Oke. Seperti tadi saya bilang, Injil itu arabisasi. Sama dengan kalau Bapak Ibu bisa dengar Dajjal al-Masih. Itu dari bahasa Arab, Dagala, Masiha. Ya kalau bahasa Arab hanya di belakang, B-nya atau sang-nya di belakang. Oke. Lanjut. Ini adalah kabar baik yang membawa harapan bagi semua manusia yang seharusnya menerima hukuman Allah. Injil
animo, ego eimi. Gitu. Saya begitu. Karya Kristus, apa yang dilakukan oleh Kristus, bawa saudara dan saya yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, lalu kemudian dipulihkan kembali hubungannya dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Injil tidak hanya berkuasa menyelamatkan, tetapi Injil juga memimpin orang, saudara dan saya, dalam iman. Ini yang kita pelajari. Lanjut berikutnya. Dalam hal apa Injil itu kekuatannya Allah? Dalam hal Injil menyelamatkan orang percaya. Perhatikan. Injil ini, ya kalau kita bicara tentang Alkitab, maka Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, begitu ya. Tetapi secara keseluruhan ini disebut Injil, kabar baik. Dan diawali ketika manusia jatuh dalam dosa. Tuhan janji keturunan siapa? Keturunan perempuan. Itu janji awal itu. Dan memang dalam sejarah tidak ada keturunan dari perempuan, selalu keturunan dari laki-laki. Makanya anak perempuan pun tetap ditulis nama bapaknya di belakang. Sekina bin Daniel bin Rur. Gitu kira-kira. Sanaknya itu laki-laki. Tapi kemudian hanya satu orang yang ditulis namanya berdasarkan ibunya. Injil bukan hanya spekulasi pengetahuan. Makanya kemudian kalau ada orang mengklaim kami punya kitab itu bisa dibuktikan dengan segala ilmu pengetahuan. Spekulasi kadang-kadang dan klaim saja biasanya gitu. Injil bukan hanya spekulasi pengetahuan, bahkan akal budi manusia. Dan bukan melulu etika moral agar manusia memperbaiki perilakunya berdasarkan kekuatannya. Jangan begini, sebab kalau begitu begini. Jangan begini, jangan begitu. Bukan hanya bicara tentang etika moral lalu kita lakukan dengan kekuatan kita, tidak. Injil itu adalah kekuatan Allah. Makanya sering kita berkata ini semua karena Tuhan. Amin. Seorang pekerja yang berhikmat, rajin, kemudian sukses, pada ujung-ujungnya dia akan berkata ini juga karena Tuhan. Amin. Ya, karena Alkitab ajar begitu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang memampukan, yang menyelamatkan dan mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimanapun manusia menginisiasi, bagaimanapun manusia berusaha untuk meraih keselamatan dengan amal perbuatan, dengan segala ibadah, tidak akan mungkin. Allah yang berinisiatif. Amin. Makanya Nabi Yesaya menulis, bahkan segala kesalehan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Manusia berusaha datang kepada Allah, tapi tidak mungkin. Maka Allah yang berinisiatif datang kepada manusia, menjembatani jembatan ini. Makanya Tuhan bilang, akulah jalan. Amin. Tanpa inisiatif Allah tidak mungkin manusia alami keselamatan. Keselamatan itu hanya jalan buntu bagi manusia. Karena terbukti banyak orang mencari Tuhan kemudian sesat, menjumpai Tuhan yang lain, menjumpai ilah-ilah yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jelas Alkitab bilang Injil adalah kekuatan Allah dalam hal apa? Dalam hal menyelamatkan orang percaya. Ketika saudara baca, renungkan, komitmen untuk lakukan, saudara dan saya menerima keselamatan. Amin. Amin. Yang kedua, dalam hal apa Injil itu kekuatan Allah? Dalam hal menyatakan kebenaran Allah. Paulus memberikan penegasan bahwa Injil
yang dapat memimpin orang kepada iman. Kebenaran Allah dalam hal apa? Kalau kita baca konteks Roma, kita akan menemukan bahwa semua orang sudah berdosa. Dan upah dosa adalah mati. Itu kebenaran Allah. Bahwa Allah itu adil dan benar, maka setiap dosa harus dihukum. Itu kebenaran. Kebenaran Allah. Tetapi kebenaran Allah juga diungkapkan di dalam Injil. Bahwa oleh kasih karunia orang diselamatkan. Jadi di dalam Injil dinyatakan kebenaran Allah. Dan salah satu kebenaran itu adalah bahwa saudara dan saya dibenarkan. Bukan karena perbuatan baik. Efesus pasal 2 ajar begitu loh. Bukan usaha saudara dan saya. Tetapi semua karena pemberian. Membenarkan berarti memberikan status benar. Yang mengubah status kita yang harusnya menerima murka menjadi orang benar. Iya, betul. Kita orang berdosa yang dibenarkan. Makanya surat Roma pasal 5 kalau Bapak Ibu baca bahwa dengan kematian Kristus di atas kayu salib, Allah yang murka, yang berhak menuntut karena dia benar dan adil. Tetapi lewat kematian Tuhan, kita diperdamaikan dengan Allah. Tetapi bukan itu saja. Roma pasal 5 juga selanjutnya bilang begini, melalui kebangkitannya, kalau matinya saja kita berdamai dengan Allah, maka melalui kematiannya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Amin. Makanya saya tidak tahu kalau sebentar pun di antara kita ada yang dipanggil Tuhan, mau bikin apa? Kepastian akan keselamatan itu benar berdasarkan Injil. Amin. Amin. Banyak yang takut juga ya. Karena banyak yang belum selesai, aduh ya kan? Iya betul. Kalau bicara tentang mati kita juga berpikir ya, masih banyak hal yang mau dibikin ya, begitu kan? Bahkan Rasul Paulus juga bilang begini, kalau dipikir-pikir enaknya, kalau dipikir-pikir baiknya, lebih baik saya pergi sudah. Tetapi setelah saya pikir-pikir keuntungannya, manfaatnya, faedahnya, lebih baik saya tetap hidup. Karena dengan saya hidup, saya akan beritakan Injil sampai kemudian orang bertobat. Jadi memang kalau pikir-pikir baiknya, mati sekarang juga asik ya. Tetapi lebih berfaedah kalau masih tetap hidup. Dalam rangka apa? Supaya Tuhan pakai kita untuk memberitakan. Karena tema bulan ini adalah gereja yang kuat, gereja yang sehat, gereja yang memberitakan Injil. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran Allah itu mutlak berbicara tentang kasih karunia. Itu kesimpulannya. Di dalam Injil dinyatakan kebenaran Allah. Kebenaran Allah, salah satunya tadi saya bilang, semua manusia berdosa dan semua harus dihukum. Allah itu benar, Allah adil dan menuntut. Tetapi kemudian Allah juga, oleh karena kasihnya, ya toh, dia menganugerahkan keselamatan kepada kita. Itu kebenaran, kebenaran walaupun tidak jamak, kebenaran. Tetapi dari semua kebenaran itu, sekali lagi ketika saya bilang ke semua kebenaran, bukan jamak, tapi satu kebenaran. Dan kebenaran yang tadi itu semua didasarkan oleh kasih Allah. Amin. Karena sedemikian Allah mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena itu kita belajar minggu lalu bahwa tidak mungkin orang mengasihi tanpa memberi. Karena orang bisa saja memberi tapi tidak didasari kasih. Bisa tidak? Bisa. Jalan di tengah malam, tiba-tiba orang dari samping taruh kain di belakang, serahkan dompet. Kasih. Saya memberikan kepada dia dompet, tapi tidak didasari kasih. Tetapi tidak mungkin orang mengklaim mengasihi tanpa memberi. Sekali lagi, memberi bukan bicara tentang apa yang bisa dipegang dengan tangan, didengar dengan telinga, dilihat dengan mata, dirasa dengan hati. Tidak. Ketika saudara datang memberi diri saudara untuk berkumpul, kita puji dan muliakan Tuhan, kita merayakan kebangkitan Tuhan setiap minggu. Kita memberi waktu kita. Amin. Karena Dia sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Kebenaran Allah berbicara tentang kasih karunia-Nya.
Makanya beberapa hari lalu ada teman tulis di statusnya, sebaik-baiknya cinta adalah karunia Allah. Sebaik-baiknya cinta adalah karunia Allah. Ya betul. Yohanes 3:16 itu. Karena begitu besar Allah mengasihi manusia, sehingga Dia telah memberikan anaknya yang tunggal. Dia mengasihi lalu memberi. Oke. Injil adalah kekuatan Allah dalam hal apa? Dalam hal menyelamatkan orang percaya. Yang kedua, dalam hal menyatakan kebenaran Allah. Sehingga supaya saudara dan saya bisa hidup dalam kebenaran, kita harus baca, kita harus renungkan. Amin. Karena di luar kan kebenaran tuh banyak kebenaran yang terjadi di luar, sebenarnya bukan kebenaran. Begitu, tapi kemudian hakikat kebenaran ada dalam Injil. Dan Dia adalah Yesus. Maka ketika dunia ini bertanya, apa itu kebenaran? Kekristenan menjawab bahwa bukan apa, tapi siapa. Yang kedua, dalam hal apa Injil itu adalah kekuatan Allah? Dalam hal yang ketiga, dalam hal memimpin kita dari iman ke iman, begitu. Memimpin hidup dalam iman. Karena kita baca sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh iman. Sekalipun kenyataan-kenyataan fakta-fakta kehidupan kita banyak sekali tantangan. Tetapi karena kita membaca Injil, kita membaca firman Tuhan yang adalah kekuatan Allah yang pertama tadi menyelamatkan, kemudian melalui Injil kita tahu kebenaran yang sejati, dan kemudian di dalam melalui Injil kita dipimpin hidup di dalam iman. Makanya tadi ditutup dengan kalimat orang benar hidup karena iman. Di surat ini Rasul Paulus yang mengaitkan konsep kebenaran, pembenaran Allah. Sekali lagi, saudara benar bukan karena usaha saudara dan saya, tapi status benarnya saudara itu dipakaikan oleh Tuhan, oleh Allah melalui apa yang terjadi di atas kayu salib. Saudara dan saya benar. Amin. Itu hukumnya. Makanya ketika Rasul Yakobus menulis doa orang benar, kalau dengan iman, yakinkan bicara iman itu besar kuasanya. Orang benar yang dimaksud itu adalah orang yang telah dibenarkan, sekaligus orang yang berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran. Secara hukum dibenarkan, tetapi secara fakta saudara juga harus hidup dalam kebenaran. Makanya Rasul Paulus dalam surat ini mengaitkan kebenaran atau pembenaran Allah dengan konsep iman. Karena iman yang sejati tidak mungkin dipisahkan dari kebenaran, pemberian Allah, pembenaran Allah. Orang benar hidup karena iman. Karena iman itulah kita meyakini, kita percaya bahwa saya ini orang benar. Bukan karena upaya saya, tetapi Tuhan yang membenarkan saya. Sehingga dalam konteks misalnya kita doa, kita tidak perlu menunggu kapan waktunya, kapan, di mana dan bagaimana, tetapi kita boleh datang kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun untuk datang mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena iman bahwa saya adalah orang yang telah dibenarkan. Karena iman bahwa jalan itu telah dibukakan bagiku untuk datang menghampiri Dia. Karena iman kita tahu bahwa tirai baik Allah yang memisahkan antara Allah, utusan Allah, dengan umat terbelah dari atas ke bawah. Itu bicara inisiatif Allah. Sehingga kita dengan iman pula kita boleh datang kepada Tuhan dengan segala model kita. Iya tahu? Iya. Makanya itu disebut di sini bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu adalah pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana kita memiliki iman kalau kita tidak pernah dengar, tidak pernah nyanyikan, tidak pernah baca renungkan? Ya, sekali lagi
Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Dan itu terdapat di dalam hati. Dan untuk memahami kebenaran Allah itu, maka Roh Kudus yang memberi pemahaman. Dengan berubah cara karena dia kreatif. Ya dong? Semacam saya pernah saksikan di ayat 3 barusan bicara tentang begini. Kan kita ada bicara tentang ada melakukan sesuatu karena dipaksa. Begitu kan, terpaksa. Tapi untuk dalam hal konteks belajar biasa perlu juga awal-awalnya kita dipaksa. Anak sekolah minggu datang sekolah minggu karena dia takut dirotan. Lama-lama kemudian dia datang tidak peduli mau dirotan atau tidak karena dia tahu asik yang bersekolah minggu begitu. Kemudian kita juga seperti itu. Lalu kita belajar. Itulah anugerah pembaharuan. Kedewasaan di dalam Kristus itu bekerja hari lepas hari. Kemudian saya saksikan di Mesbah Keluarga 3. Dulu saya sangat terkagum-kagum dengan seorang tokoh yang namanya Zakaria. Dulu ini. Waktu mulai baru bertobat, lalu mulai suka membaca, khususnya bicara sejarah. Kenapa? Saya kagum seorang yang namanya Zakaria, karena Zakaria itu nabi, lalu anaknya nabi, lalu kemenakannya nabi. Begitu pertama dulu. Perjalanan waktu ternyata pemahaman saya salah. Salahnya di mana? Saya tidak bisa membedakan antara Nabi Zakaria yang kurang lebih 400 tahun sebelum Tuhan Yesus dengan Imam Zakaria, bapaknya Nabi Yahya. Begitu kan? Makanya Rasul Paulus mendorong supaya kita lebih maju lagi. Tidak hanya sekedar tahu dasar kemudian kita akan mati. Karena itu firman Tuhan bilang, orang yang diberkati, orang yang berbahagia adalah mereka yang Mazmur pasal 1 bilang begitu, Pak. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus membaca kebenaran firman Tuhan. Metodenya terserah Bapak Ibu. Iya toh, caranya banyak cara-cara kreatif sekarang toh. Bahkan tidak melulu Bapak Ibu harus buka Alkitab Saudara di PT-PT, di mikrolet. Ada HP toh. Dulu kita perlu buku tebal untuk cari ayat yang namanya buku yang namanya konkordansi. Sekarang tinggal buka HP, ada Alkitab dalamnya. Banyak Tuhan pakai fasilitas itu dalam rangka supaya kita semakin membaca merenungkan kebenaran firman, supaya janji firman Tuhan yang menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi orang percaya yang betul-betul terjadi dalam hidup saudara dan saya. Artinya sampai akhir kita akan tetap ada dalam lingkar kasih karunia Allah. Amin. Tidak mau digeser, tetap. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita mengambil roti dan anggur, saya mengingatkan kepada kita semua, sakramen perjamuan kudus adalah ikrar, peringatan sekaligus perayaan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus yang ditandakan dan sekaligus dimateraikan dengan roti dan anggur. Tapi bukan itu saja. Ketika kita mengambil roti dan anggur, kita ikut dalam sakramen ini, sesungguhnya kita menyadari bahwa semua kita di mana saja umat ketebusan Tuhan adalah satu adanya karena telah dipersatukan di dalam tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Karena itu kita akan menyanyikan pujian yang tadi. Hanya kalau Tuhan betul-betul memberikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan dan memulihkan kami. Haleluya.
para muridnya. Para murid berkata, kalau begitu Tuhan, siapakah yang bisa masuk surga? Ya betul. Ini pertanyaan yang mustahil dijawab oleh manusia. Kalau begitu siapa yang layak masuk surga? Lalu Tuhan Yesus bilang, bagi manusia memang mustahil, tetapi bagi Allah tidak mustahil. Karena Allah telah menggagas berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kurban yang sejati. Melalui kematiannya kita didamaikan dengan Allah yang murka atas dosa. Tetapi kalau melalui kematiannya saja kita didamaikan, apalagi lewat kebangkitannya kita diselamatkan. Hari ini kita merayakan dan sekaligus terutama mengingat persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana firman Tuhan katakan, lakukanlah semua dengan iman. Dengan iman. Karena itu mari tundukkan kepala kita mau berdoa. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa merahmati kami dengan segala perkara yang baik dalam hidup ini. Tapi yang terutama adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui kurban Kristus di atas kayu salib. Kami sadar sungguh bahwa tidak ada seorang pun yang daripada kami layak, tetapi oleh karena perkenanan daripada melalui kasih karunia melalui anugerah-Mu, kami layak. Karena itu sungguh dengan keberanian iman percaya akan Injil, semua kami yang telah menerima sakramen baptisan akan maju mengambil roti dan anggur ini untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Tetapi kami juga sadar Tuhan akan dosa dan pelanggaran kami. Karena itu Tuhan ini kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Tiada satu hal apapun yang tersembunyi di hadapan siapa kami Tuhan tahu. Tetapi kami mengarahkan pandangan kami kepada kasih-Mu yang lebar, panjang, dalam dan tinggi, mengatasi segalanya. Maka kami bersyukur, limpah sukacita di hati kami, karena kami tahu Tuhan sayang. Karena itu kami minta kepada-Mu Roh Kudus, satukan kami mengasihi Engkau, sebagaimana Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Mengasihi-Mu dengan hidup seluruh kehendak-Mu, biar nama-Mu dipuji, dimuliakan lewat hidup kami. Mohon Tuhan sambutkan kami. Kami berdoa, berkatilah anggur dan roti yang biasa ini sehingga layak dikuduskan, dipisahkan secara khusus, sehingga boleh menjadi tanda sekaligus materai persekutuan kami dengan tubuh dan darah. Terima kasih. Terima kasih. Hanya oleh perkenanan dari Tuhan semata, sehingga kami akan menuju menghampiri meja perjamuan ini dengan iman Tuhan yang telah memperkenankan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia versi singkatnya. Karena itu, mari Bapak Ibu bersama-sama kita ucapkan pengakuan ini secara bersama-sama. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ya Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian Tuhan Yesus bersabda. Sebab setiap kali kita makan roti ini, kita memberitakan kematian kebangkitan Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari nyatakanlah imanmu. Adakah yang kau sungguh-sungguh percaya? Ya. Roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda sekaligus materai persekutuan kita dengan tubuh Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Adakah yang kau percaya? Amin. Amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan kita. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Ya. Perbuatlah ini Amin. setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian Tuhan Yesus bersabda. Sebab setiap kali kita minum cawan ini, kita memberitakan kematian kebangkitan Kristus sampai yang datang kali kedua. Amin. Karena itu mari nyatakanlah imanmu. Adakah engkau sungguh-sungguh percaya? Ya. Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda sekaligus materai persekutuan kita dengan darah Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Sudahkah engkau percaya akan hal itu? Amin. Amin. Mari minum dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih, Engkau baik. Terima kasih. terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sudah melakukan kehendak Tuhan dan kami percaya sebagaimana janji Tuhan, karena melakukan kehendak Tuhan akan berbahagia, diberkati. Tapi lebih dari semuanya, kami melakukannya supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Materaikanlah kebenaran firman-Mu yang juga sudah kami renungkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi orang percaya. Kuasa dan di dalam hidup kebenaran Allah dinyatakan yang menuntut kami dari iman kepada iman. Amin. Sebab orang benar hidup karena iman. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus.
mulai lepas sebelum kita berdoa untuk persembahan. Yang akan mengirim musik sekali lagi dan mengajar, silakan. Ya, bila penerus ke depan yang akan bermain musik di rumah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Allah penyelamat kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya kebenaran itu. Tidak ada yang lain selain nama Yesus. Firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, yang menguatkan kami. Sebab itu Tuhan, kami berkata kami tidak malu akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan kurban syukur kami. Kami memberi dengan penuh sukacita karena Tuhan terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. Terpuji Allah Ta'ala. Haleluya. Amin. Aku mencintai Yesus selalu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku
berikan tepuk tangan bagi para pemain musik. Segera kita mendengarkan pengumuman sekarang dari sebelah selatan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat beberapa penyampaian. Kita akan mulai dari yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Besok tanggal 3 Oktober Bapak Oki Hadiansa. Kemudian pada tanggal 8 dan 9 Bapak Samuel Latuhidin dan anak kekasih Moses Latuhidin. Berikutnya kegiatan pesta keluarga Selasa tanggal 4 Oktober, pesta keluarga 1. Yang akan menjadi tuan rumah keluarga Bapak Hans Mamuri. Kemudian yang akan memimpin puji-pujian Ibu Pasarante, musik Saudara Benes Moisu dan Firman yang akan memimpin diskusi Ibu Pembala. Berikutnya hari Rabu pesta keluarga 2 yang akan menjadi tuan rumah keluarga Bapak Maksimanto. Firman akan dipimpin diskusi oleh Bapak Tundran Begitu. Kemudian yang akan memimpin puji-pujian Saudari Desa Manto dan musik Saudari Cecilia Manto. Ya, jadi hari Rabu depan ini kembali Manto bersaudara. Manto bersaudara. Puji Tuhan. Haleluya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari Kamis akan ada kegiatan latihan seperti biasa untuk persiapan ibadah minggu depan, dan minggu depan ibadah akan dipimpin Ibu Esther Mamori, singer Ibu Dorka Sarate dan Ibu Serli. Musik Bapak Kepala, Bapak Vincent Wijaya, Bapak Stephen Wijaya, Saudara Benes Moisu. LCD Bapak Yang Cerupe. Ya, puji Tuhan, sedikit mau sampaikan informasi setelah kepergian anak kekasih Pasca Manto. Kita kehilangan salah seorang pelayan musik kita di drum. Tapi saya bersyukur kemarin sempat dengar puji Tuhan di Kendari, kemudian dia melayani bukan hanya di drum, sekarang melayani juga termasuk di keyboard. Sehingga mungkin bilang begini, wah mantap ini muridnya Abi yang ada suhunya soalnya, jadi dia bukan hanya drum tapi juga sudah mulai keyboard. Begitulah. Berikutnya Jumat Mesbah Keluarga 2, Mesbah Keluarga 3 akan diadakan secara lain. Yang akan memimpin puji-pujian Ibu Serli, kemudian yang akan memimpin diskusi Ibu Yongce Tomilia. Sabtu seperti biasa kegiatan ibadah remaja pemuda. Hari Sabtu depan Saudari Bibi akan memimpin puji-pujian musik Saudari Cecilia Manto. Kemudian Firman akan dipimpin oleh Ibu Kepala. Sekolah minggu selanjutnya kita akan berjumpa pada ibadah raya minggu depan. Ibu Desi Dorme yang akan memimpin sekolah minggu musik Saudara Benes, yang memimpin kelas kecil Ibu sebentar. Ya, kelas tengah dan kelas besar pendamping Saudari Cecilia Manto dan Desa Manto. Kemudian untuk responnya pakaiannya kaos atau kemeja warna merah. Berikutnya sesudah pertemuan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain ada pertemuan guru-guru dan pendamping sekolah minggu, kemudian juga jangan kembali dulu, kita akan berkoleksi. Untuk pertama kalinya sudah pandemi, kita akan menikmati berkat snack yang disediakan oleh Ibu Vivi diakonnya, dan sekaligus untuk pertemuan guru dan pendamping sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu jangan kembali dulu, kita akan berkoleksi menikmati snack yang ada. Selanjutnya untuk ibadah sekolah minggu sebentar akan diadakan jam 4 sore di tempat ini yang dirangkaikan dengan ulang tahun yang dikasih Pak. Ya, itu pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Yesus
Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus.